Baik, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk pelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang sistem di mana sistem tersebut yang dapat membantu pendinginan di dalam pembakaran dalam mesin mobil, yaitu sistem pendinginan AC. Ya, kita masuk ke dalamnya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari sistem pendingin AC. Nah, sistem pendingin AC dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Sistem pembakaran dalam mesin atau luar mesin melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Nah, mesin bukan instrumen dengan efisiensi sempurna. Panas hasil pembakaran tidak semuanya terkonversi oleh pembakaran sehingga menjadi energi bagi mesin. Nah, sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material sekitar ruang pembakaran. Jadi tidak semua pembakaran yang terjadi dalam sebuah mesin itu terserap oleh material-material yang ada di dalam mesin pembakaran. Ada yang terbuang dan terserap oleh material-material di dalam ruang bakar. Mesin dengan efisiensi tinggi memiliki kemampuan untuk konversi panas hasil pembakaran menjadi energi yang diubah menjadi gerakan mekanis dan hanya sebagian kecil panas yang terbuang. Mesin selalu dikembangkan untuk mencapai efisiensi tinggi, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomis, daya tahan atau keselamatan serta ramah lingkungan. Oke, kita lanjut. Proses pembakaran berlangsung terus-menerus dalam mesin, mengakibatkan mesin dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi. Nah, kondisi inilah yang membuat para ahli menciptakan sebuah sistem, yaitu sistem di mana untuk mendinginkan sebuah mesin yang panas. Oke, mengakibatkan mesin menjadi kondisi dalam temperatur yang sangat tinggi. Temperatur yang sangat tinggi akan mengakibatkan desain mesin menjadi tidak ekonomis. Sebagian besar mesin juga berada di lingkungan yang tidak selalu jauh dengan manusia sehingga menurunkan faktor keamanan. Temperatur yang sangat rendah juga tidak terlalu menguntungkan dalam proses mesin. Sistem pendinginan digunakan agar temperatur mesin terjaga pada batas temperatur yang ideal. Oke, jadi jika mesin terlalu panas itu juga tidak akan menguntungkan, dan jika mesin terlalu dingin itu juga akan mengganggu proses pembakaran dalam mesin. Oke, prinsip-prinsip dari sistem pendingin tersebut. Ya, prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Tipe langsung dilepaskan ke udara disebut dengan air cooling. Tipe menggunakan fluida sebagai perantara tersebut disebut sebagai pendinginan air. Nah, sering dengan kemajuan teknologi, sistem pendinginan air lebih banyak digunakan pada kendaraan. Pendinginan yang lebih merata menjadi alasan para insinyur umum untuk menggunakan sistem pendingin air pada kendaraan. Namun, konstruksinya yang rumit menyebabkan sistem pendinginan air menjadi membutuhkan banyak komponen. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing. Nah, dari penjelasan yang tadi saya jelaskan,
kita lanjut kepada komponen sistem pendingin dan fungsi dari setiap komponen serta cara kerjanya. Oke, yang pertama komponen dari sistem pendingin adalah radiator. Fungsi dari radiator adalah radiator berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin. Dalam radiator terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian atas atau upper tank, inti radiator atau radiator core, dan bagian bawah yang disebut lower tank. Yang kedua adalah tutup radiator. Tutup radiator berfungsi untuk menaikkan tekanan air dalam sistem pendinginan. Penggunaan tutup radiator yang bertekanan diutamakan sebab efek pendinginan radiator bertambah dan membuat perbedaan suhu antar udara luar dan cairan pendingin. Pada tutup radiator dilengkapi dengan relief valve dan vacuum valve. Oke, yang ketiga sebuah alat yang disebut reservoir tank. Nah, reservoir tank ini berfungsi untuk cadangan menyimpan air saat suhu naik. Bila temperatur naik, maka cairan pendinginan yang berlebihan akan dikirim ke reservoir tank untuk disimpan. Bila temperatur turun, maka cairan pendingin yang ada pada reservoir tank akan kembali ke radiator. Hal ini untuk mencegah pendinginan terbuang dan radiator kekurangan cairan pendingin. Yang keempat adalah pompa air. Komponen ini berfungsi untuk mengirimkan cairan pendingin melalui sistem pendinginan dengan tekanan agar cairan pendingin dapat bersirkulasi. Umumnya yang banyak digunakan pada tipe pompa sentrifugal. Nah, yang kelima, termostat. Alat ini adalah katup yang membuka dan menutup secara otomatis sesuai temperatur cairan pendingin. Termostat berfungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Bila temperatur pendingin rendah, katup ini menutup untuk mencegah agar air tidak masuk ke dalam radiator. Bila temperatur naik, katup akan membuka dan kemudian cairan pendingin mengalir ke radiator. Nah, komponen yang keenam adalah kipas pendingin. Fungsi dari kipas pendingin adalah menambah pendinginan dan menyerap panas radiator agar cairan menjadi dingin. Pada kipas pendingin terdapat 2 macam, yaitu kipas pendingin yang digerakkan oleh mesin melalui fan belt atau biasa disebut dengan kipas, dan kipas pendingin yang digerakkan oleh motor listrik. Komponen yang ketujuh adalah selang radiator. Selang radiator berfungsi untuk sebagai media mengalirkan cairan pendingin dari mesin ke radiator, kemudian kembali lagi ke mesin. Oke, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi tentang komponen-komponen dan fungsi dari komponen tersebut cukup menjawab pertanyaan kita tentang bagaimana cara kerja dari sistem pendingin dalam mendinginkan mobil. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Kita akan masuk ke dalam pemeliharaan sistem pendingin. Yang pertama dalam pemeliharaan sistem pendingin adalah yang pertama, periksa keadaan atau ketinggian air pendingin. Disebut dengan reservoir tank yang menyimpan cadangan air dari radiator.
Periksa ketinggian air pendingin yang terdapat pada reservoir. Jika ketinggian air kurang atau di bawah garis full, maka teman-teman dapat menambahkan air sampai garis full. Dan pada reservoir tank tersebut diberi tanda full dan lower atau lower dan upper. Itu yang menandakan bahwa air radiator dalam reservoir tank dalam kondisi baik atau tidak. Oke, yang kedua, periksa air pendingin. Periksa keadaan air pendingin. Kemungkinan yang sering terjadi adalah terdapatnya karat atau kotoran-kotoran sehingga air pun dapat tercemar atau bisa jadi tersendat. Yang ketiga, memeriksa sistem pendingin. Periksalah kemungkinan terjadi atau cek kendaraan radiator dan selang radiator. Bila ada kerusakan, cepatlah diatasi kerusakan pada klem selang radiator. Dan satunya lagi adalah kisi-kisi radiator berkarat. Bunyi ini cukup mengganggu sehingga bisa dapat didengar. Oke, yang berikut, memeriksa kerja tutup radiator. Memeriksa kerja tutup radiator dengan menggunakan alat radiator cap tester, kita dapat mengetahui kondisi pegas dan katup vakum di dalam tutup radiator berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, kita lanjut berikut. Yang berikut adalah memeriksa tali kipas atau yang disebut dengan fan belt. Tali kipas diperiksa secara visual. Kemungkinan terjadi retak atau perubahan bentuk pada tali kipas tersebut. Bisa terjadinya aus atau terlalu keras, terkena oli atau pasli. Yang berikut adalah memeriksa dan menyetel tegangan tali kipas. Dengan tekanan 10 kg per cm kubik, tali kipas pada kelenturan tali pompa air atau alternator dari 7 sampai 11 mm. Kalau tali kipas atau fan belt engkol ke kompresor itu sekitar 11 sampai 14 mm. Oke, kita lanjut. Macam-macam sistem pendinginan. Seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi bahwa ada sistem pendinginan air dan sistem pendinginan udara. Nah, kedua tersebut disatukan dalam sebuah sistem pendinginan dalam sistem pendingin AC dalam sebuah mobil. Yaitu sistem pendingin merupakan salah satu sistem yang paling penting dalam engine. Fungsi dari sistem pendingin pada engine antara lain berguna untuk menyerap panas pada bagian-bagian engine agar tidak terjadi overheating atau panas berlebihan, sehingga akan mengurangi tingkat kerusakan dan kehausan pada komponen engine. Nah, sistem pendingin ini sangat berguna sekali pada sebuah mobil untuk menjaga tingkat keefektifan pada mesin mobil. Yang pertama, pendinginan menggunakan udara. Nah, pendinginan menggunakan udara. Pada sistem pendingin menggunakan udara ini, pada bagian blok silindernya dilengkapi dengan sirip-sirip. Sirip-sirip ini berfungsi untuk menambah permukaan bidang. Nah, dari penggunaannya, cara kerja sistem pendingin menggunakan udara ini, panas yang ditimbulkan oleh engine akan disalurkan atau dipindahkan ke dinding-dinding silinder, kemudian disalurkan ke sirip-sirip pada blok silinder, dan selanjutnya didinginkan oleh udara luar. Penggunaan pendinginan dengan udara yang banyak diaplikasikan pada sepeda-sepeda motor kecil atau mobil-mobil VW dan lain-lain. Oke, sifat-sifat yang dimiliki oleh sistem pendinginan udara.
sebagai berikut. Memiliki konstruksi engine yang sederhana. Yang kedua, suara yang ditimbulkan akibat getaran-getaran pada sirip-sirip yang terkena hembusan udara lebih keras. Yang ketiga, pendinginan kurang merata karena bagian engine yang langsung terkena hembusan udara akan terdapat pendinginan yang lebih. Yang keempat, untuk masalah perawatan mudah dan jarang sekali terdapat masalah pada sistem pendinginan yang menggunakan udara. Kita lanjut. Yang berikut adalah sistem pendinginan dengan air. Sistem pendinginan dengan menggunakan air terdapat beberapa komponen, di antaranya radiator dan tutup radiator, kipas, salam air, pompa air, dan water jacket. Dan satunya lagi adalah termostat. Pada sistem pendinginan air ini terdapat dua cara kerja, yaitu di saat mesin masih dingin dan di saat mesin sudah mulai panas. Nah, cara kerja yang pertama pada saat mesin dingin adalah ketika keadaan engine masih dingin dan kemudian engine dinyalakan, maka air hanya bersirkulasi pada bagian engine saja dan tidak disalurkan ke radiator. Hal ini dikarenakan termostat masih belum membuka karena air tersebut hanya bersirkulasi pada engine. Maka temperatur engine akan cepat naik untuk mencapai temperaturnya sehingga termostat bisa membuka dan menyalurkan air tersebut. Kemudian cara kerja yang kedua adalah pada saat engine sudah panas. Nah, ketika engine sudah mulai panas, kira-kira sudah mencapai temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius, maka termostat akan membuka. Karena termostat membuka, maka air yang disirkulasi pada engine, karena termostat membuka, maka air bersirkulasi akan disalurkan melewati radiator untuk mendinginkan mesin. Oleh kipas pendingin, air yang panas dilewati melalui radiator ini bertujuan untuk mencegah panas yang berlebih pada engine sehingga engine dapat dijaga temperatur kerjanya. Oke, sekian dari pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Kita akan melanjutkan minggu depan pada materi yang berbeda. Terima kasih banyak. Kita sampai di sini saja. Sampai jumpa.